Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, kali ini kita akan membahas part kedua dari materi kimia yang selalu muncul di UTBK. Langsung simak videonya ya, semoga bermanfaat. Oke, bab selanjutnya yang selalu muncul di UTBK adalah ikatan kimia ya. Oke, di ikatan kimia itu biasanya yang ditanyakan seputar bentuk molekul, kepolaran, hibridisasi, dan gaya antar molekul. Oke, contoh soal yang pertama itu tentang bentuk dan hibridisasi ya. Oke, di sini diketahui senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom Y dan X dengan nomor atomnya diketahui, yang ditanyakan bentuk dan hibridisasinya. Oke, jika ditanya ikatan kimia, itu konsep dasarnya adalah elektron valensi ya. Jadi pertama kita harus tahu elektron valensi dari atom-atom penyusun senyawa tersebut. Karena di sini diketahui nomor atom, berarti pertama kita bisa konfigurasikan ya. Konfigurasikan atom X dan Y. Nomor atomnya X17, Y-nya 8. Ini karena nomor atomnya masih di bawah 20, boleh kita konfigurasikan pakai kulit ya. Jadi yang X itu 2, 8, 7, yang Y itu 2, 6. Oke. Berarti elektron valensinya lihat dari terakhirnya ya, X-nya golongan 7, Y-nya golongan 6. Nah, lalu untuk menentukan bentuk dan hibridisasi kita harus tahu jumlah pasangan elektron yang ada di atom pusat. Jadi ada berapa pasangan elektron ikatan dan berapa pasangan elektron bebas. Oke, untuk jelasnya kita gambarkan dulu struktur Lewisnya ya. Y-nya di tengah mengikat 2X. Oke, Y elektron valensinya 7, Y elektron valensinya 6, X elektron valensinya 7. Kita susun. Y-nya menyumbang 1 elektron ke X ya, karena masing-masing X butuh 1. Sisanya jadi 2 pasang elektron bebas. Yang X juga sama, nyumbang 1 ke Y, masing-masing X, sisanya itu jadi 3 pasang elektron bebas. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jumlah pasangan elektron di atom pusat ya. Di tengahnya, berarti di sini ada 2 pasang elektron ikat dan 2 pasang elektron bebas. Nah, totalnya berarti sama dengan 4 ya. Nah, untuk menentukan bentuk molekul yang perlu kita hafal itu adalah bentuk dasar. Kalau nggak ada PEB-nya nih, kalau bentuk dasar dari total 4 itu adalah tetrahedral ya. Bentuknya seperti ini. Oke, cuman karena di sini ada PB, jadi yang dari tadinya bentuk dasarnya tetrahedral, kita hapus 2 ya. Yang tadinya 4 PEI, di tetrahedral kita hapus 2, kita hilangkan 2. Bebas ya yang mana aja karena semua sudut ikatannya sama. Jadi mau kita hilangkan yang manapun, nanti bentuk akhirnya akan membentuk bentuk yang sama. Kita coba hilangkan yang ini ya. Nah, kalau kita hapus yang ini, berarti nanti bentuk akhirnya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita gambarkan. Nah, ini bentuknya jadi seperti huruf V ya. Nah, yang tadi sisa 2 itu jadi pasangan elektron bebas. Oke, di sini bentuk molekulnya berarti bentuk V ya. Jadi bentuk dasarnya tetrahedral, tapi bentuk molekulnya itu adalah bentuk V. Nah, lalu untuk menentukan hibridisasi, dilihat juga dari total pasangan elektron ya. Nah, kalau total pasangan elektronnya 4, berarti kita harus sediakan 4 kotak atau 4 orbital. Karena ada 4 pasang elektron yang mau menempati orbital ya. Nah, orbital itu dimulai dari orbital S, P lalu D ya. Jadi kita sesuaikan orbitalnya sejumlah total pasangan elektronnya. Berarti pertama S itu 1 kotak, karena masih kurang kita lanjut ke P. P itu kotaknya ada 3. Berarti SP3 itu cukup ya, udah totalnya udah 4 kotak. Berarti hibridisasinya itu SP3. Tapi kalau misalnya masih kurang, misalnya total pasangan elektronnya 6 misalnya, berarti lanjut ya SP3 lanjut ke D karena masih kurang 2. Berarti hibridisasinya jadi SP3D2 kalau totalnya 6. Oke, cara gampangnya seperti itu ya untuk menentukan hibridisasi. Oke, kita lanjut ke tipe soal berikutnya ya, masih tentang ikatan kimia. Oke, di sini diketahui ada struktur parasetamol, yang ditanyakan itu perbandingan jumlah atom yang menggunakan orbital hibrida SP2 dan SP3. Jadi sebenarnya mirip sama soal yang tadi ya, cuma ini dibalik, strukturnya udah ada, hibridisasinya udah diketahui, kita cuma menentukan ada berapa jumlah yang menggunakan SP2 dan SP3.
Oke, cara menentukannya sama ya. Jadi dilihat dari sp2. sp2 terdiri dari 3 kotak, berarti totalnya harus ada 3 pasang elektron. Terus sp3 ada 4 kotak, berarti harus totalnya ada 4 pasang elektron ya. Oke, kita artiin dulu bentuk molekul seperti ini ya. Setiap sudut itu artinya ada C ya. Dan C itu tangannya 4, jadi kalau tangannya masih sisa artinya dia masih ngikat hidrogen. C yang ini dia baru kepake 3 ya tangannya, berarti sebenarnya masih ada hidrogen ya. C ini juga sama. Kalau C yang ini tangannya udah habis ya, udah dipakai 4-4-nya. Berarti cuma C aja yang di sini. Di sini CH, di sini CH, di sini C aja ya karena tangannya udah kepake 4. Dan di sini juga C ya. Karena udah dipakai 4. Oke, karena di sini yang ditanya perbandingan jumlah atom, nggak disebutin jumlah atom apa, berarti kita cek semua atom yang ada di situ ya. Kecuali hidrogen nggak perlu kita cek karena hidrogen itu tangannya cuma 1 ya. Jadi nggak mungkin masuk ke orbital P. Oke, berarti kita cek C, O, sama N. Oke, kita cek C yang ini dulu nih. C yang ini terdiri dari 3 pasang elektron ikat ya. Jadi walaupun ada rangkap 2 ke atas, itu nggak dihitung 2, tapi itu dihitung 1 ya. Jadi dilihat dari jumlah atom yang terikatnya itu ada 3. Berarti C di sini terdiri dari 3 PeI. Oke, tadi kalau terdiri dari 3 PeI, berarti harus sediain 3 kotak ya, atau hibridisasinya sp2 ya. C yang ini juga sama ya. Pasangan elektron ikatnya 3. 1H, C ke kiri 1, C ke kanan 1. Berarti 3 PeI juga sp2. C yang ini juga sama, sp2. Yang ini juga sama, sp2. Yang ini juga sp2. Yang ini juga sp2. C yang ini juga sama ya, sp2 ya, karena 3 pasang elektron ikat. Nah, untuk C yang ini, karena dia mengikat 3 hidrogen, dan ke kiri dia mengikat 1H, berarti totalnya 4 ya, 4 PeI. Berarti harus sediakan 4 kotak. Hibridisasinya jadi sp3. Oke, itu untuk atom C ya. Sekarang kita cek atom lain, oksigen. Oke, kita coba cek oksigen yang di sebelah kiri dulu ya. Oke, oksigen itu elektron valensinya 6 ya. Biasanya yang dipakai berikatan itu cuma 2. Jadi dia ngikat 1 hidrogen sama 1 C ya. Berarti sisanya masih ada 4 elektron. 4 elektronnya itu jadi 2 pasang elektron bebas ya. Nah, berarti total pasangan elektronnya itu jadi ada 2 PeI dan 2 PeB. Oke, untuk menentukan hibridisasi jangan lupa dilihat dari total ya. 2 PeI, 2 PeB berarti totalnya 4. Kalau totalnya 4 berarti kotaknya harus ada 4. Hibridisasinya sp3. Sekarang oksigen yang rangkap. Oke, di sini udah dipakai 2 ya elektronnya untuk berikatan rangkap. Berarti sisanya sama ya, masih ada 4 elektron lagi. Atau jadi 2 pasang elektron bebas. Oke, berarti pasangan elektron ikatnya totalnya 3 ya. 3-nya itu dari 1 pasang elektron ikat dan 2 pasang elektron bebas. Totalnya 3, berarti hibridisasinya sp2 ya. Terdiri dari 3 kotak. Satu lagi nitrogen. Oke, nitrogen itu elektron valensinya 5. Di sini dia udah ngikat 3 unsur ya. Berarti 3 elektronnya udah dipakai, masih ada sisa 2 elektron atau jadi 1 pasang elektron bebas. Oke, berarti total PeI-nya ada 3. 3 PeI, PeB-nya 1 ya. Totalnya berarti ada 4 pasang. Totalnya 4, hibridisasinya itu sp3. Oke, yang ditanyakan perbandingan jumlah sp2 dan sp3. Kita hitung yang sp2-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti sp2-nya itu ada 8. Yang sp3-nya? sp3-nya ada 1, 2, 3. Oke, berarti perbandingannya 8:3. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, cara gampangnya seperti itu ya untuk menentukan hibridisasi, dilihat dari total pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas.
Oke, tipe soal terakhir ya, tentang ikatan kimia itu berhubungan dengan gaya antar molekul. Oke, di sini yang ditanyakan itu adalah yang memiliki gaya van der Waals paling lemah ya. Nah, urutan kekuatan gaya antar molekul untuk senyawa kovalen yang paling kuat itu adalah yang pertama ada ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen paling kuat. Nah, lalu yang kedua itu ada gaya dipol permanen. Nah, terus yang paling lemah itu adalah gaya dipol sesaat. Jadi yang terkuat ikatan hidrogen, yang terlemah itu dipol sesaat ya. Nah, ikatan hidrogen itu terjadi antara hidrogen kalau berinteraksi dengan FO dan N ya, gaya antar molekul ya. Antara hidrogen dengan FO atau N. Terus kalau dipol permanen ini terjadi antara senyawa kovalen polar, untuk dipol sesaat ini terjadi antara senyawa kovalen nonpolar. Oke, di sini yang ditanyakan itu yang paling lemah ya, berarti yang kita cari itu adalah senyawa kovalen nonpolar atau dipol sesaat. Jadi intinya dari opsi yang 5 ini kita tentukan mana yang sifatnya nonpolar ya. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, ciri-ciri kovalen polar dan ciri-ciri kovalen nonpolar. Kita tulis ciri kovalen polar dulu ya. Ciri kovalen polar yang pertama itu dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Nah, biasanya kalau senyawanya cuma terdiri dari 2 unsur, ini cara ngeceknya gampang ya. Kalau 2 unsurnya berbeda, itu udah pasti punya perbedaan keelektronegatifan. Contohnya HCl. HCl tuh 2 unsur dan unsurnya beda ya. Satunya H, satunya Cl. Nah, udah pasti HCl itu polar ya. Jadi, opsi C itu udah pasti nggak mungkin. Jadi kalau 2 unsur penyusunnya berbeda, itu udah pasti ada perbedaan keelektronegatifan, dia pasti polar. Tapi kalau 2 unsur sama, kayak O2, Cl2, H2, itu udah pasti nggak ada perbedaan keelektronegatifan atau sifatnya non-polar. Oke, ciri yang kedua itu ada pasangan elektron bebas di atom pusat. Jadi kalau senyawanya terdiri lebih dari 2 unsur, kita gambarin dulu, terus lihat di atom pusatnya ada PeB atau enggak. Selain itu, lihat juga bentuk molekulnya asimetris atau enggak. Kalau polar itu bentuk molekulnya tidak simetris ya, asimetris. Oke, kita cek opsinya. Oh, sebentar, kita tulis dulu yang kovalen nonpolar ya. Kalau kovalen polar seperti itu, berarti nonpolar tinggal kebalikannya aja ya. Kebalikan dari ciri-ciri kovalen polar. Oke, sekarang kita lihat opsi yang A. Opsi yang A di sini ada OH ya. Tadi kalau hidrogen sama O, itu akan membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya ya. Jadi antara C2H5OH dengan C2H5OH bisa ngebentuk ikatan hidrogen. Ini jelas interaksinya kuat ya, yang diminta yang paling lemah. Terus untuk opsi yang B, NH3, kita coba gambarkan ya, karena terdiri dari lebih dari 2 unsur. Atom pusatnya N itu golongan 5 ya, tadi elektron valensinya 5. Oke, berarti masih ada 1 pasang elektron bebas ya. Karena ada 1 pasang elektron bebas di atom pusat, berarti dia polar ya sifatnya ya. Yang B, enggak. Yang D, CH4. Oke, sebenarnya ini tanpa digambarin, kayaknya kalian bisa bayangin ya, C tangannya 4, elektron valensinya 4, dia ngikat 4 unsur. Pasti tangannya udah kepake semua ya, jadi di atom pusat udah pasti nggak ada pasangan elektron bebas. Dan bentuknya jadi simetris ya. Berarti sifatnya non-polar. Oke, jawabannya berarti yang D ya. Oke, yang E kalau mau kita cek, oksigen itu golongan 6, elektron valensinya 6, berarti masih ada 2 pasang elektron bebas di atom pusat. Polar ya dia sifatnya ya. Oke, jadi tentang gaya antar molekul, syaratnya seperti itu ya. Untuk tahu gaya antar molekul, kita harus tahu dulu sifat kepolarannya. Untuk tahu sifat kepolaran, kita harus tahu strukturnya seperti apa ya.
Oke, untuk bab ikatan kimia sepertinya cukup ya. Biasanya pertanyaannya seputar itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.